Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih 18, channel sejarah, pengajian, ilmu leluhur, dan budaya Nusantara. Saat ini kita akan berdiskusi tentang gempa bumi megatrust dan tsunami 30 meter yang ramai karena ada peringatan dari BMKG. Hal ini ternyata pernah diprediksi oleh Jaka Jayabaya atau Ramalan Jayabaya yang ditulis oleh Sunan Giri Prapen. Sebelum kita lanjut diskusi kita, marilah kita subscribe, like, komen, dan bagikan video ini apabila bermanfaat. Dan saya berpesan sekali lagi, marilah kita jaga persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. Apabila Anda para pemirsa channel Ibra Fatih 18 menemukan konten-konten provokatif, lebih baik laporkan saja akun dari platform tersebut. Dan andaikan dalam konten-konten channel ini mengandung provokasi, Anda bisa menegur atau mengingatkan saya dalam kolom komentar. Dan begitu juga apabila Anda di antara para pemirsa yang berkomentar provokatif, akan saya nonaktifkan kolom komentar. Bukan berarti saya anti kritik, tetapi demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, saya akan nonaktifkan. Baik, apa saja yang ditulis atau diprediksi oleh Jaka Jayabaya? Yang pertama, gempa bumi yang diprediksi akan membuat Pulau Jawa terbelah menjadi dua ini ditandai dengan wong Jowo ilang Jawa nih. Artinya apabila orang Jawa telah kehilangan jati dirinya, telah kehilangan kepribadiannya, dan lebih mengagung-agungkan sesuatu yang datang dari luar sana, maka itu sudah hampir terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Yang kedua, apabila terjadi gempa pada hari Jumat, maka itu merupakan salah satu pertanda akan datangnya gempa bumi yang dahsyat, atau yang oleh BMKG disebut gempa bumi megatrust yang diperkirakan terjadi 8,7 magnitudo atau skala Richter, atau koreksi saya kalau saya salah. Gempa pada hari Jumat sudah terjadi pada tanggal 22 Maret tahun 2024 di Tuban, Jawa Timur. Itu artinya secara ilmu kebatinan, memang apa yang disampaikan oleh BMKG ini perlu kita waspadai. Bukan kita paniki, tapi kita waspadai, bertawakal, berusaha, dan berdoa. Yang ketiga, tanda akan datangnya gempa bumi megatrust ini adalah akeh grahono, atau terjadi banyak gerhana. Seperti yang kita tahu, pada tahun 2024 selama Januari hingga saat ini, Agustus ini, sudah terjadi 4 kali gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana rembulan. Secara ilmiah mungkin gerhana matahari atau gerhana rembulan ini merupakan fenomena alam, akan tetapi secara ilmu hikmah, gerhana ini mengandung sebuah misteri. Bukankah saat gerhana Rasulullah mengajarkan agar kita melakukan sholat khusuf atau sholat gerhana, dan di sana ada khutbah yang artinya dalam khutbah itu kita diingatkan untuk kembali lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para leluhur kita Nusantara ketika terjadi gerhana matahari akan melakukan selamatan, bahkan menutup sesuatu agar tidak terkena oleh sinar dari gerhana matahari, gerhana tersebut.
orang hamil dilarang keluar rumah, bangunan yang belum selesai itu harus ditutup. Makanya ini rahasia mengapa orang dulu kalau membangun pondasi rumah biasanya ditanami pisang agar dipayungi oleh daun yang paling lebar, yaitu daun pisang. Atau kalau kita membangun suatu bangunan belum selesai, maka di atasnya akan ditaruh genteng satu saja sebagai isyarat bahwa seandainya terjadi gempa, terjadi gerhana matahari, itu sudah dipayungi. Konon menurut orang tua atau leluhur, suatu bangunan yang belum selesai kemudian terkena sinar dari gerhana ini bisa-bisa kurang baik peruntungannya. Kemudian tanda yang keempat akan datangnya gempa bumi megatrust ini adalah akeh lindu atau banyak terjadi gempa kecil. Saat ini, saat saya sedang merekam video ini pada tanggal 21 Agustus 2024, saya memang menginstal aplikasi detektor gempa. Tadi jam 11 malam ada gempa di Papua. Kemudian tak lama setelah itu ada gempa juga di NTT, 3,4 skala Richter. Jadi gempa-gempa kecil ini merupakan gempa yang naudzubillah min dzalik merupakan pembukaan daripada gempa besar. Semoga itu tidak terjadi. Kemudian tanda yang kelima atau prediksi yang kelima dari Selat Jayabaya ini, akeh udan salah mongso. Banyak hujan yang turun bukan di musimnya. Kita tahu bahwa musim hujan saat ini sudah tidak menentu. Kadang-kadang kemarau tiba-tiba hujan dan seterusnya. Bahkan seperti yang Anda tahu, glasier mencair dan iklim di bumi ini semakin panas. Kemudian tanda yang keenam atau prediksi yang keenam dari Selat Jayabaya tentang akan terjadinya gempa megatrust ini adalah wong Jawa kari separuh, Cina Londo kari sakjudo. Ini oleh para leluhur dimaknai sebagai yang pertama, mungkin akan terjadi sebuah bencana sehingga orang Jawa ini tinggal separuh. Itu yang pertama. Yang kedua, dimaknai orang Jawa sudah tinggal separuh yang melestarikan budaya Jawa. Atau ini ada hubungannya dengan kepindahan IKN ke Kalimantan, sehingga banyak orang Jawa yang mencari rezeki atau penghidupan ke Kalimantan, atau mereka yang mempercayai prediksi gempa megatrust ini sudah bersiap-siap untuk pindah ke Pulau Kalimantan. Karena menurut laporan BMKG, Kalimantan ini insya Allah relatif aman dari gempa dan tsunami. Kemudian Jangka Jayabaya juga membaca atau memprediksi bahwa tugele tanah Jawa kaping pindho. Bisa jadi gempa megatrust ini yang sangat dahsyat ini akan membuat tanah Jawa terbelah menjadi dua. Ini pun banyak yang menafsirkan apakah Jawa ini benar-benar terbelah secara fisik atau terbelah dalam segi pandangan. Seperti yang kita tahu, banyak polemik-polemik atau pertentangan di masyarakat Jawa yang konon merupakan pusat dari Nusantara ini. Yang terbaru adalah pertentangan antara asap sebuah klan. Banyak yang bertengkar di medsos tentang keabsahan nasab sebuah klan. Kemudian ya, sebagai antisipasi jika gempa bumi megatrust ini benar-benar terjadi, wilayah manakah yang merupakan titik dari megatrust ini? Ada sedikitnya 16 titik. Jadi saya mendapatkan datanya dari BMKG, dari sebuah kanal berita. Yang pertama adalah Aceh, kemudian Nias, Kepulauan Batu, Mentawai,
Engganu, Selat Sunda, Banten, selatan Jawa Barat, kemudian selatan Jawa Tengah, selatan Jawa Timur, selatan Bali, selatan NTB, selatan NTT, Laut Banda Selatan, kemudian Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, dan Laut Filipina. Jadi saudara-saudara kita atau para pemirsa yang tinggal di wilayah tersebut dimohon untuk waspada lebih. Akan tetapi pada hakikatnya di semua wilayah di Indonesia ini tidak aman, tidak ada yang aman dari gempa. Kemudian apakah tanda-tanda akan terjadinya sebuah gempa? Apabila ada sebuah gempa bumi yang akan terjadi, itu ada beberapa tanda. Yang pertama, akan muncul awan yang berbentuk aneh, berbentuk pohon, berbentuk tornado, atau berbentuk yang tidak layak. Ini terjadi karena awan tersebut terpengaruh oleh gelombang magnetik dari gesekan lempeng bumi. Yang kedua, alat-alat elektronik itu terganggu, seperti lampu menjadi redup atau sinyal HP atau gadget itu terganggu. Hal itu juga karena pengaruh oleh gelombang elektromagnetik. Yang ketiga, tanda akan terjadi gempa adalah hewan-hewan merasa gelisah. Nah, itu juga terpengaruh oleh gelombang elektromagnetik. Kemudian tanda yang keempat akan terjadi sebuah gempa ini adalah adanya cahaya misterius berwarna biru. Ini merupakan cahaya listrik dari bebatuan yang ada dalam bumi, kemudian terkena muatan listrik dari gesekan lempeng bumi, kemudian cahaya tersebut muncul. Biasanya panjangnya 100 meter lebih, tetapi hanya beberapa menit. Kemudian tanda yang kelima akan terjadinya sebuah gempa besar itu adalah banyak gempa-gempa kecil yang terjadi bersusulan. Kemudian naudzubillah min dzalik, seandainya gempa itu benar-benar terjadi, apa antisipasi yang harus kita lakukan? Yang pertama, andai sudah terjadi gempa, maka kita tetap waspada dan jangan panik. Waspada artinya ketika kita mengevakuasi diri, jangan sampai kita berlari atau mengevakuasi diri tanpa melihat sekitar. Seandainya kita berada dalam gedung, lihatlah bagian atas, karena rawan terjatuh sesuatu, misalnya material bangunan atau kabel-kabel listrik. Dan ketika kita tidak panik, minimal mengurangi kepanikan, insya Allah kita masih bisa berpikir jernih. Yang kedua, berjaga malam. Ini sebaiknya memang di sebuah wilayah itu ada yang suka qiyamul lail atau melekan atau melek bengi, sehingga seandainya terjadi sebuah gempa di malam hari di mana kebanyakan orang tidur, maka orang tersebut bisa memberikan peringatan dini, atau paling tidak bisa langsung menuju musola atau semacamnya, menyalakan speaker musola untuk melakukan pengumuman agar lebih banyak yang tertolong. Yang ketiga adalah persiapkan jalur evakuasi darurat atau rencana evakuasi. Jika kepepet, bisa berlindung di bawah meja yang kuat. Jadi sebelum itu terjadi, kita memang harus mengedukasi keluarga kita, terutama anak-anak kita. Seandainya gempa terjadi, kita harus segera berlari ke tanah lapang yang di sana tidak ada pepohonan, tidak ada bangunan, dan tidak ada kabel listrik. Meski saat ini itu sangat sulit. Yang keempat, sebagai antisipasi, kita amankan dokumen-dokumen penting, misalnya sertifikat tanah, ijazah, dan sebagainya. Kita laminating sehingga kedap air, atau kita masukkan ke dalam tas yang kedap air. Kemudian juga amankan dokumen-dokumen digital, juga catat password atau PIN atau email, atau unggah di Google Drive. Kemudian seandainya belum sempat, bisa menulis password tersebut, kemudian kita taruh di dalam botol yang kemudian kita tutup sehingga kedap udara. Seandainya terjadi tsunami, insya Allah kita masih bisa mengamankan password atau PIN tersebut. Saat membuat konten ini saya merasa sangat khawatir
karena ini mungkin bisa terjadi kapanpun, apalagi sudah ada peringatan dari BMKG. Kemudian juga kenakan gelang atau kalung inisial sebagai antisipasi keadaan terburuk. Jadi naudzubillah min dzalik, kenakanlah gelang atau kalung khas, sehingga seandainya terjadi gempa dan tsunami, kemudian untuk menemukan jasad itu lebih mudah. Seperti pengalaman-pengalaman yang terjadi, salah satunya tsunami Aceh, banyak para korban itu yang kehilangan sanak keluarganya karena tidak terdeteksi oleh ciri-ciri fisiknya. Kemudian juga ajari anak-anak atau murid untuk menyelamatkan diri dari gempa dan tsunami. Mungkin para guru, para orang tua sudah saatnya melakukan edukasi massal terhadap anak-anak kita tentang untuk menghadapi keadaan terburuk apabila gempa bumi megatrust dan tsunami ini benar-benar terjadi. Seandainya pun tidak terjadi, ini alhamdulillah, dan kita mengajarkan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk anak-anak kita. Kemudian juga install aplikasi peringatan dini bencana. Saya sudah menginstalnya ya, ada earthquake detector atau deteksi gempa bumi, dan ada juga saya menginstal BMKG, sehingga apabila saat kita terhubung ke internet, seandainya ada suatu gempa bumi sekecil apapun, akan ada alarm. Kemudian juga hindari sungai setelah gempa terjadi, hindari sungai, kabel listrik, benda tajam, karena saat tsunami terjadi itu yang paling deras arusnya adalah sungai. Akan tetapi juga sungai ini juga merupakan indikator terjadinya tsunami. Seandainya ada gempa kemudian air sungai surut secara cepat, itu berarti air sungai tersedot oleh air laut, terutama air sungai yang dekat dengan laut. Kemudian tetap berpikir jernih jika gempa atau tsunami benar-benar terjadi. Seburuk apapun keadaan, apabila kita bisa berpikir jernih, insya Allah kita akan bisa mencari solusi yang sangat tepat dan cerdas. Apabila kita terlalu panik, maka semuanya akan buntu. Kemudian juga kita persiapkan mental untuk menghadapi hal terburuk, termasuk kehilangan harta benda, dokumen-dokumen, bahkan orang yang tercinta. Kemudian juga marilah kita bertobat dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali saja dengan pertobatan kita itu Allah akan menunda bencananya, dan kita harus bermuhasabah, menghitung-hitung diri. Kenapa peringatan diri sedang tentang gempa bumi megatrust ini? Karena mungkin kita sudah terlalu banyak dosa, terutama para provokator-provokator yang menginginkan perpecahan antar anak bangsa, kemudian penguasa-penguasa yang tidak adil, kemudian kita sendiri yang sudah sangat berani dalam bermaksiat. Ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hidup itu sangat singkat dan sangat rentan. Kemudian juga kita harus menyadari bahwa bencana-bencana besar itu tidak hanya terjadi dalam durasi hidup kita saja. Setiap peradaban, setiap masa, dan setiap kehidupan pasti ada suatu bencana besar. Dulunya Mbah Nurjan, yaitu penghuni bumi sebelum Nabi Adam, juga dimusnahkan oleh meteor. Kemudian juga Nabi Nuh, umat-umat yang membangkang kepada beliau dibersihkan dengan banjir bandang. Kemudian juga ada bencana di negeri Sodom karena kemaksiatan, dan ada juga bencana di kota Pompei karena maksiat. Konon menurut para ahli spiritualis Jawa bahwa alam sedang ditata, alam terlalu kotor sehingga harus dibersihkan dan ditata kembali. Dan wallahu a'lam bishawab. Konten ini tidak bermaksud untuk membuat kepanikan, tetapi sebagai edukasi dan bahwa leluhur kita Nusantara sebenarnya telah lama mewarning akan terjadinya gempa megatrust ini. Marilah kita, saya sendiri dan Anda semuanya, kita bertobat, memohon kepada Allah agar kiranya
prediksi ini tidak terjadi. Dan marilah kita perbaiki diri. Andainya ada kemaksiatan di sekitar kita, kita cegah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.